Pucuk. Kenapa sih harus yang pucuk? Kan sama-sama daun, Teh. Jelas beda. Pucuk itu Dan rasa pucuknya, yummy. Ayo ke pucuk. pucuk. Ya. Telat lagi. Pucuknya ada di situ. Pucuk teh terbaik ada di Teh Pucuk Harum. Rasanya pas, nggak kemanisan. Teh Pucuk Harum, rasa teh terbaik ada di... TV One memang beda. Halo Sobat, kembali lagi dengan berita terkini perkiraan cuaca. Saya Juni, hadir kembali dengan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Mulai dari malam hari ini, Selasa 22 April hingga Kamis 24 April 2025. Cuaca di kota Bandung sejak pagi berawan, dan mulai sore hingga malam akan terjadi hujan sedang disertai petir di beberapa daerah, terutama di wilayah Bandung Utara dan di sekitar daerah Dago. Suhu berada di kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembaban cukup tinggi, mencapai 90%. Waspadai potensi banjir ringan dan gangguan lalu lintas akibat cuaca ekstrem pada malam hari. Rabu 23 April 2025. Kondisi cuaca masih serupa. Pagi hari berawan, namun menjelang sore akan terjadi hujan sedang di beberapa kecamatan seperti Kopo dan Ujung Berung. Suhu berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan ringan hingga sedang. Kamis 25 April 2025. Cuaca mulai membaik. Sebagian besar wilayah Bandung diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hanya di beberapa daerah dataran tinggi menjelang sore. Suhu udara sedikit naik, berkisar 21 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembaban menurun menjadi 75%. Untuk mengetahui kondisi cuaca secara langsung di wilayah Bandung hari ini, kita akan terhubung dengan rekan kami Juli yang berada di tengah lapangan. Silakan Juli. Terima kasih Juni. Dapat saya saksikan bahwa keadaan di lapangan sekarang itu cerah berawan. Kejadian ini sudah terjadi dari pagi hingga saat ini. Tetapi diperkirakan bahwa dari sore hingga malam akan terjadi hujan. Maka dihimbau untuk para pemirsa untuk selalu tersedia payung sebelum hujan. Saya Juli, terima kasih. Dari memasak sekuali desa rendang, konten kreator Sili Walim menuai kritikan, teguran hingga laporan polisi. Sili memasaknya di tengah kota Palembang, Sumatera Selatan dengan tujuan membagi-bagikannya kepada warga setempat untuk berbuka puasa. Pengakuan Sili bahwa rendangnya hilang ketika ditinggal pergi ke toilet berubah jadi bumerang. Pada Kamis 20 Maret 2025, Sili mengunggah video di akun Instagram @sili72_ dengan menulis bahwa rendangnya hilang. Sili mengaku sempat meninggalkan rendangnya untuk pergi ke toilet. Lalu, polisi yang berjaga di lokasi menjelaskan bahwa rendang tersebut ludes diambil warga meski masih panas dan belum matang seutuhnya. Mereka sudah mengingatkan untuk tidak melakukannya, tapi kalah dengan banyaknya warga. Setelah kejadian itu, Palembang dicap negatif oleh netizen. Warga Palembang dicap rakus dan sebaliknya. Warga Palembang pun tak terima dengan kritikan netizen. Sili diduga sengaja membuat gimmick agar rendangnya hilang. Keesokan harinya, Sili mengunggah video permintaan maaf. Ini bukan salah warga Palembang, sebelumnya salah saya, karena saya kurang persiapan, kata Willy dikutip dari akun Instagram @sili72_. Sabtu 22 Maret 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2025 bakal terjadi lebih pendek dari biasanya. Hal ini berdasarkan analisis dinamika iklim global dan regional yang dilakukan BMKG hingga pertengahan April 2025.
Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebutkan datangnya musim kemarau akan dimulai pada bulan April. Intensitas musim kemarau akan meningkat pada Mei dan Juni seiring meluasnya wilayah yang terdampak, termasuk sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya, puncak kemarau di Indonesia diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus 2025. Lantas, apa dampaknya jika musim kemarau berlangsung lebih singkat? Direktur Informasi Perubahan Iklim BMKG Al-Fahri Rajab mengatakan, musim kemarau yang berlangsung singkat menyebabkan akumulasi curah hujan tahunan menjadi lebih tinggi dari normalnya. Menurut Fahri, singkatnya musim kemarau ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah peningkatan produksi di bidang industri pertanian. Musim tanam petani bisa lebih panjang atau lebih dari 1 kali dalam setahun. Selain itu, tanaman juga tidak terlalu lama mengalami kekeringan sehingga potensi gagal panen lebih kecil. Tak hanya itu, ketersediaan air juga menjadi lebih terjaga sehingga sumber air seperti sungai, waduk, dan embung tidak cepat surut. Dampak berikut